Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3 ini pada mata kuliah komputer masyarakat kode ST1011. Oke, pada pertemuan ini kita akan berbicara tentang pengaruh komputer pada bidang pendidikan. Oke, yang pertama fungsi. Oke, ditinjau dari sisi fungsi, Computer Based Education (CBA) sebagai alat pembelajaran atau yang lebih tenar sering disebut sebagai e-learning atau nama lainnya adalah Learning Management System. Dalam hal ini contohnya adalah e-learning kampus kita STIMIK Sumedang. Kita punya URL https e-learning-stimik-sumedang.ac.id. Kemudian yang kedua, Computer Assist Instruction atau CAI. Ini digunakan untuk pendidik dalam menyampaikan arahan dalam materi atau pelajarannya. Contohnya ya kita di kampus kita sendiri MOC atau MOC masih open course di sini, MOC di sini. Masih dengan domain stimik-sumedang.ac.id. Kemudian yang ketiga di sini information system. Sebetulnya ini besar ya cakupannya, karena untuk information system atau sistem informasi pada sekolah ini dikatakan sebagai pengelola data-data sekolah seperti data pendidik, data staf, data murid, atau dalam hal ini adalah Dapodik. Nah, di Indonesia sendiri untuk Kemdikbud di sini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kita punya dengan dapo.kemdikbud.go.id. Oke, kemudian stakeholder yang berkaitan dengan bidang pendidikan tidak lain pasti ada pendidik, dalam hal ini bisa guru, bisa dosen atau instruktur. Kemudian ada orang tua di sini, pasti orang tuanya. Atau ada yang terlewat di sini ya, di sini. Pasti ada siswa di sini. Siswa atau siapa lagi dalam hal ini? Mahasiswa. Nah, kenapa di sini ada orang tua? Padahal kan yang belajarnya siswa atau mahasiswa. Karena memang pada intinya pada saat ini, apalagi dengan perkembangan basis data, ini sangat memerlukan atau sangat diperlukan data-data tersebut. Sebagai contoh, kita ambil untuk salah satu penentuan pengambil keputusan bidang beasiswa. Salah satu faktornya misalkan adalah orang tua. Karena di data contoh untuk beasiswa pasti ada data pekerjaan orang tuanya, kemudian penghasilan orang tuanya dan segala macamnya. Nah, ada ilustrasi di bawah di sini. Ada dua buah gambar ya. Yang pertama, gambar yang di atas itu seorang anak dengan memakai baju biru dan sudah dengan menggunakan kacamatanya. Ya. Kalau Anda cek di sana sudah berbasis IT, teknologi, ada software, ada komputer, ada chat, www, ada kamera, wah pokoknya segala macamnya. Ini milenial. Jadi yang generasi Z di sini. Z di sini gitu ya, atau milenial. Kemudian di gambar di bawahnya di sini, anak SD di sini bisa disebut anak SD karena dia memakai seragam ciri khas sekolah dasar di Indonesia. Putih, merah ya, pakai dasi merah, bukan dasi kupu-kupu loh. Nah, ini seorang anak dengan menunjuk-nunjuk keyboard di sini. Oke, komputer. Artinya komputer itu sangat mempengaruhi bidang pendidikan, atau bahkan silakan nanti atau Anda sendiri sebagai pelaku di sini, atau bukan pelakor ya, pelaku ya di sini. Sebagai pelaku bukan pelajo di sini.
Kalau ada tugas, nanyanya ke siapa? Ke komputer. Komputer di sini kan maknanya luas, tidak hanya PC, laptop, tapi smartphone atau Android gadget Anda itu masuk ke dalam kategori komputer. Maka HP atau handphone saat ini sering disebut sebagai smartphone. Cerdas teleponnya. Oke, kemudian selanjutnya pengaruh komputer pada bidang kesehatan. Kayak saat ini kita sedang pandemi si COVID ya, COVID-19, di mana salah satu penanganan khususnya untuk yang vaksin itu menggunakan komputer, sinkronisasi datanya dan segala macamnya. Oke, kita lihat dasarnya. Kalau tadi si pandemi COVID itu atau penggunaan komputer pada COVID-19 itu macam-macam ya. Jadi bisa sebagai demografi atau dalam hal ini pendataan atau penampilan atau visualisasi datanya. Kalau Anda cek hampir setiap hari, bukan hampir ya, tidak hampir lagi, setiap hari kita bisa melihat perkembangan data COVID di televisi dengan visualisasi grafik. Oke, kita lihat di sini. Fungsi atau pada pengaruh bidang kesehatan jelas komputer. Yang pertama di sini disebut sebagai alat diagnostik. Dalam hal ini membantu dokter dalam mendiagnosis penyakit pasiennya. Contoh CAT, komputer aksial tomografi. Sinar X yang bergerak. Rekam medis, menyimpan data riwayat penyakit pasien. Atau contoh tadi aksial tomografi USG ya, ultrasonor, kemudian kalau ibu atau ibu hamil, kita khususnya di Indonesia identik dengan USG, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi dan seterusnya. Itu menghasilkan gambar sinar X yang bergerak. Nah, kategorinya di sini sebagai CAT, komputer aksial tomografi. Kemudian tadi rekam medis menyimpan data riwayat pasien dan penyakit pasien. Kemudian inventory apotek, mengelola persediaan obat-obatan, asuransi. Nah, contoh kan saat ini kita dengan istilah asuransi kesehatan di kita, BPJS. Ya, sebagai contoh, masuk ke rumah sakit menggunakan asuransi kan tidak sembarangan, dicek dulu ke komputer dulu dan segala macamnya, sinkronisasi data dan seterusnya. Artinya komputer di bidang kesehatan sangat dibutuhkan. Yang kelima di sini sebagai sistem informasi atau information system di rumah sakit sendiri. Sebagai pengelola data rumah sakit seperti data tenaga medis, data staf, data pasien, atau bahkan di sini. Contoh Kabupaten Sumedang sendiri di sini bisa melakukan pendaftaran secara online di sini melalui komputer jelas di sini. Daftar online-nya melalui apa? Melalui handphone, melalui smartphone, di chat WA, nanti koneksi ke komputer dan seterusnya. Nah, ilustrasi di bawah di sini ada 2 buah gambar ya. Di sini 2 buah gambar. Yang pertama di sini yang ada komputer ini yang aksial tomografi. Kemudian kalau di bawah di sini yang sebelah kirinya di sini yang sedang vaksin, yang beberapa orang di sini menggunakan baju hazmat. Di sini ada orang yang menggunakan mikroskop. Nah, di mana hasil ini terintegrasi dengan yang ada di computerized-nya di sini. Jadi nanti si ambil sampel virusnya atau sampel bakteri atau sampel penyakitnya, dilakukan analisa oleh mikroskopnya, nanti cek di labnya, simulasikan dan seterusnya. Yang selanjutnya, pengaruh komputer pada bidang perbankan. Nah, saya yakin nggak aneh di sini. Kenapa?
Karena memang saat ini masanya computerized untuk keuangan. Maka di sini secara fungsinya transaksi secara online, internet and mobile banking. Pesan makan, wah di sini. Food, grab food, pesan kendaraan, dan seterusnya. Transaksinya secara online. Yang dimaksud bank di sini tidak harus perbankan, tidak harus bank. Anda pakai OVO, pakai Shopee, pakai Dana, itu kan bidang perbankan. Kemudian uang elektronik di sini. ATM, kredit dan debit. Nah, di sini kalau kita berbicara ATM, kredit dan debit ini pasti ATM. Atau pasti di sini perbankan. Bank yang ada di Indonesia. Tapi ada juga beberapa bank yang memang dia sifatnya internasional. Sebagai contoh CIMB Niaga di sini. Oh, iklan. Maaf, saya tidak di endorse ya di sini. Oke, pengalaman saja itu. Nomor 3 di sini information system bank. Jadi si perbankan sendiri pasti di sini menggunakan sistem informasi. Fungsinya sebagai pengelola data-data bank seperti data pegawai, data nasabah dan seterusnya. Itu pada bidang perbankan. Selanjutnya pada bidang telekomunikasi sebagai alat telekomunikasi yang kita gunakan saat ini semasa pandemi seperti teleconference. Aplikasinya kan banyak, ada Zoom, ada Google Meet, ada Microsoft Teams, ada Jitsi dan seterusnya. Sangat banyak. Kemudian selain itu alat komunikasi, kalau tadi telekomunikasi, yang sekarang adalah alat komunikasi seperti email, voicemail, video call, dan lain-lain. WA dan seterusnya. Ya, ini gambar ada 3 gambar ilustrasi paket datanya ya untuk bidang komunikasi. Dari yang satu arah sampai yang 2 arah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan 3 ini. Seperti biasa jika ada pertanyaan silahkan nanti di WA kelas ya, di WA grupnya atau di e-learning kelasnya masing-masing. Silahkan Anda bertanya di sana. Tetap semangat di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup yang kita jalani bukan hidup yang kita mau. Terima kasih.